Monggo silahkan. Oke, siap. Saya lanjut loncat ke board 2. Oke. 1 jam ya Pak ya? Berarti 30 menitan ya? 20 tambah 10. Berarti 30 Pak. 30 menitan. Iya tak? Kan jadi 1 jam. Yeah. Selamat datang di kelompok 2, Bu Weda, Bu Anissa. Saya coba rekaman. Oke, ayo Bu Sampun Amet. Ibu, waktunya 30 menit, 20 dan 10 untuk persiapan begitu ya, sama refleksi. Saya persilahkan jenengan bisa bergantian untuk latihan sesi curhatnya. Terima kasih Bu. Oke, lanjut ya ke kelompok 3. Oke, mulai Pak. Syukur ya. Kalau saya 13 lebih 14. 13 lebih 15. Yes gitu. Kita Iya. mulai ya. Oke, saya sebenarnya ya lagi bingung. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Syukur? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Syukur. Tanggal 25 kayaknya ya, Pak Syukur sama saya ini sehati nih. Sudah tahu hari ini harusnya pakai PGRI tapi nggak pakai PGRI. Saya pakai putih hitam. Bentar Pak Baga, saya izin masuk dulu. Nggih, Bu Rini, untuk yang pertama saya mulai rekaman dulu. Saya mewawancari Pak Yudi mulai dulu ta. Oke. Atau bagaimana Pak Syukur? Belum ada ini bunyiannya yang di atas. Duh, aku nggak bisa. Oke. Oh, apa karena saya masuknya terlambat ya kok saya tidak bisa merekam? Kita lanjutkan Pak Syukur ya. Ini kok saya tidak bisa merekam ya? Mau membahas apa ini? Apa ini? Kita bahas dulu tentang apa ya mungkin tema yang bisa kita tetapkan dulu temanya gitu ya. Belakangan. Atau mungkin kalau ya suaranya jadi gabung-gabung. Masuk, iya jadi masuk gitu. Tapi kan harus tetap jalan. Iya. Ya nggak apa-apa, Miss. Diana bisa melakukan rekaman untuk fokus topik hari ini. Ya. Pak Syukur mau curhat tentang apa ya? Ini kalau permasalahan intinya itu ini apa ya? Kalau punya saya juga gitu. Yang sekarang lagi happening, yang sekarang terjadi atau mungkin dirasakan bisa Pak bantu Syukur, apa gitu pakai atau HP mungkin di lingkungan sekitar tempat kerja. Iya, kalau ada gangguan gini konsentrasi bubar ya. Nah, saya paham karena Pak Syukur suka ketenangan. Insya Allah bisa Pak, nanti dengan beradaptasi sedikit demi sedikit. Yang penting itu tadi kembali lagi seperti kata, dan yang penting kita fokus saja dulu. Apalagi di dalam proses coaching ini, satu, memang kita kan antara kedua belah pihak begitu ya Pak Syukur ya. Kita kan harus sehati, kita harus fokusnya sama, meskipun kita beda tempat gitu loh, oke? Dimanapun kita berada. Iya, ini kan latihan ya. Besok seperti ini lagi. Hari ini tuh proses untuk coaching, terus kemudian besok itu kalau saya baca itu ya menuliskan hasil yang hari ini. Ya.
Ya, yang refleksi di tabel 4 itu loh kalau nggak salah. Siap, Yang siap. di next itu. Atau mungkin nanti juga dipresentasikan hasilnya kita juga saya ngerti. Kayaknya mungkin 2 atau 3 ya kayak. Saya sempat lihat itu. Iya, iya. Yang sekarang lagi Pak Syukur pikirkan apa Pak? Banyak. Apanya? Atau mungkin banyak sampai gak mau keluar. Kenapa nggak keluar Pak? Pelan, relax. Gunakan teknik pernapasan, tarik nafas panjang, dikeluarkan. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan dari mulut. Gitu. Saya mungkin pilih ini saja nggih. Kalau di SD itu kan ini ya, banyak apa itu jenenge, kalau di SD saya itu ini apa itu tingkat pemahaman anak itu kadang itu ada yang jauh berbeda. Mungkin itu saja mungkin yang saya angkat ya. Oke. Saya boleh tanya Pak Syukur nggih. Pak Syukur itu mengajar di kelas berapa Bapak? Kelas 5. Kelas 5 SD nggih. Sudah berapa tahun Pak mengajar? Kalau dihitung dari awal itu mulai 2013, tapi kan saya pindah sekolah. Betul. Jadi SD yang sekarang ini berarti sudah berapa tahun Pak? Sekarang ini sudah 5 tahun dari 2019. Oh, sudah berpindah berapa kali Pak? Banyak Bu saya. Oh banyak. Terus di guru luar biasa. Di Pandaan, di Bangil, terakhir di Purwodadi. Purwodadi ini yang sudah 5 tahun ini Pak. 5 tahun. Ya, alhamdulillah. Begitu mengajar di SD apa Pak? Purwodadi berapa? Di SDN Gerbolimo. Oh, nggih. Itu langsung menjadi guru kelas 5 atau mungkin ada tahapan sebelumnya Pak selama 5 tahun itu? Ya, langsung menjadi guru kelas 5. Langsung menjadi guru kelas 5. Jadi boleh dibilang mungkin ya pemahaman saya SD itu kan ada tingkat dasar sama tingkat tinggi gitu ya. Kelas 1 sampai 3 itu tingkat dasar, kalau yang kelas 4, 5, 6 itu kelas tinggi. Nah, kalau boleh saya ini berarti jenengan boleh dibilang termasuk guru yang diberi tanggung jawab yang lebih Pak, langsung pegang kelas 5. Iya. Semuanya kan punya kelemahan dan apa namanya, keuntungan sendiri-sendiri nggih. Kelas 1 juga kalau dianggap mudah mungkin dari sisi materi mudah, tapi dari sisi mengajari pendidikan karakternya juga. Kalau menurut Pak Syukur, sekarang dengan pengalaman 5 tahun mengajar di kelas 5 ini, apa yang jenengan rasakan Pak? Sampai dengan hari ini. Ya, kalau yang saya rasakan sih senang ya Bu ya, senang karena saya juga senang mengajar gitu ya. Tapi yang jadi masalah yaitu hampir 5 tahun ini di kelas 5 itu permasalahan yang tetap ada yang tadi yaitu ada apa jenenge? Gap. Fokus, gap. Apa itu jenenge? Gap ya namanya ya. Atau circle, bahasa anak sekarang itu circle-circlean itu Pak. Iya, jadi pemahaman anak itu bukan, pemahaman anak itu jauh berbeda. Ada yang sangat paham, ada yang tidak gitu Bu. Ada yang perkalian gitu ya itu ya wis di 9 kali 7 itu cepet jawabnya. Ada yang penjumlahan saja dia masih kadang menghitung tangan gini masih banyak sering salahnya. Ya, nggih Pak. Boleh dibilang gini Pak nggih. Kelas 5 begitu menjadi guru di SD Nyenengan, kemudian memegang kelas 5 dengan tingkat pemahaman siswa yang berbeda. Tentunya sebelum pembelajaran kan saya yakin jenengan pasti sudah melakukan pemetaan begitu nggih. Sudah kenalan dulu dengan anak-anak, sudah melakukan asesmen sebelumnya. Apakah dengan proses seperti itu membantu Pak?
ketika proses pembelajaran di kelas ketika awal? Iya, tentu dengan, melakukan diagnosis ya itu ya namanya ya, Iya, itu sangat membantu. Jadi ketika saya mengetahui hasilnya, itu anak-anak yang pemahamannya di bawah, itu menjadi perhatian utama saya juga selain ya teman-teman yang lainnya. Tapi yang memang ini, yang low itu menjadi perhatian saya. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini Pak, kita fokus ya tentang bagaimana Pak Syukur bisa memanajemen begitu Pak ya, memanajemen Nggih. pengolahan proses pengajaran di kelas begitu. Nah, berikutnya Pak, ini adalah tentang tujuan kita ya, pertemuan ini. Berikutnya yang saya tanyakan, sebenarnya Pak, menurut jenengan, dari berprosesnya selama 5 tahun ini, kira-kira hambatannya anak-anak kok jenengan tadi bilang tuh anak-anak itu ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang pinter gitu ya Pak Ya, ya. yang Menurut jadi jenengan itu masalah itu gap-nya tinggi ya. betul. Yang menurut jenengan yang menjadi alasan kenapa ada hal seperti itu tuh kenapa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Iya, Mhm. tidak bermaksud menyalahkan gitu, tapi Betul, menurut saya ini, heeh, itu memang ini dari kelas-kelas awal itu memang, kurang begitu diperhatikan. Jadi mmm, misalkan kelas 1, kelas 2 itu mhm, membaca yang diutamakan misalkan, mhm, itu ya tidak begitu diperhatikan. Kemudian kelas berapa gitu ya, misalnya mhm, penjumlahan itu harusnya betul-betul dipahamkan itu, eee, tidak begitu. Itu menurut saya sih. oke. Itu kalau boleh saya tahu, Pak, satu kelas itu berapa siswanya, Pak? Satu kelas itu sekitar 30 itu jarang, di bawah 30, di atas 25, di Oh, bawah 30. 25 dan 30, range-nya itu, Pak, nggih. Betul. Menurut jenengan dari kemampuan anak-anak yang ada saat ini, Pak, nggih, saya pikir Mhm, sekarang dan tahun-tahun kemarin dan ke depan insya Allah pasti juga berbeda, Pak, ya. Anak-anaknya pasti berbeda. iya, Menurut jenengan, apa sih sebenarnya yang membuat anak-anak itu menjadi seperti itu? Kalau kita kembalikan lagi ketika jenengan tadi bilang bahwasanya ketika dulu contohnya perkalian, mungkin anak-anak masih kurang begitu, Pak, nggih. Entah mungkin di betul. kelas 1, 2, atau 3-nya kita juga nggak tahu, Pak, ya. Iya, Ada betul. kalau sudah tahu seperti itu, Pak, menurut jenengan itu kira-kira apa ya yang bisa kita berikan begitu? Bagaimana Iya, cara inilah, agar istilahnya apa ya, jarak antara anak-anak yang kurang, sedang, sama yang tinggi mhm, itu nggak terlalu nggak jauh terlalu begitu loh, Pak. jauh, iya. Heeh. Iya, tentu ada 2 hal nggih yang harus Mhm. dilakukan ini menurut saya nggih. Itu Nggih. yang pertama memang, eee, bisa jadi, eee, guru-guru di lingkungan saya itu Mhm. harus ini ya, sering-sering melakukan kegiatan evaluasi bersama, Evaluasi, nggih. kemudian ya, apa ya, kalau sekarang ada praktik baik itu, Mhm. berarti ya dari praktik baik itu, ya kita misalkan guru kelas 1 ya apakah sudah tercapai tujuan yang paling utama di kelas 1 itu ya. Di kelas 2 juga begitu, di kelas 3 kalau belum tercapai ya diingatkan terus atau nanti diberikan apa ya, bantuan gitu ya, bagaimana cara agar, apa namanya, kemampuan anak di kelas 1, kelas 2 kemampuan utamanya itu bisa, dipenuhi, bisa Oke. tercapai. Itu yang Berarti pertama. berarti boleh dibilang kan, kalau saya bisa, apa,
bahasanya adalah setiap kelas, ya, setiap tingkatan kelas kita harus menetapkan tujuan gitu Pak ya. Tujuan yang lebih global, yang spesifik gitu Pak Iya, nggih. betul. Kalau dari pengalaman saya Pak, saya juga kebetulan punya anak 3 ini. Kelas 3, Iya. kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi boleh dibilang ini 3 anak saya itu juga memberikan pelajaran buat saya. Setiap anak pasti kita yakin punya karakteristik masing-masing. Betul. Nah, di kelas 1 mungkin kita bisa ini ya, fokus anak-anak biar lebih mantep dulu membacanya, itu. Insya Allah kalau membacanya lancar, nanti cepet ini menangkapnya. Untuk yang kelas 2 mungkin dikenakan dengan apa, mungkin perkalian Pak ya, kelas 2. Mulai Ya awal penjumlahan perkalian, atau penjumlahan, pengurangan. operasi nggih, Dan kelas 3 nanti apa, nanti sampai di kelas 5. Ya. Jadi menurut Pak Syukur tadi perlu evaluasi Pak nggih dari setiap Iya, betul guru. kegiatan. Nggih. Menurut Bapak dari Pak Syukur dari skala 1 sampai 10 Pak. Nah, dengan usia yang sudah 5 tahun sudah mengabdi di SD jenengan itu kira-kira jenengan posisinya sudah nyampe angka berapa? Ya, Juga, kalau di posisi saya nggih Bu nggih, itu ya sekitar 5 atau 6 mungkin Bu nggih. 5 atau Karena 6. iya kalau masalah yang tadi itu, iya saya masih kesulitan dalam menyampaikan ke Bapak Ibu guru. Oke, itu kalau menurut dengan terus dengan proses yang sekarang ini Pak Syukur lakukan, alhamdulillah kita kan ikut CGP Pak ya. Iya. Semoga menjadi apa ya, menambah imun energi buat kita menjadi guru. Kalau menjenengan kira-kira apa yang bisa Pak Syukur lakukan gitu? Ya, kalau yang bisa saya lakukan ya, Ya. ya yang jelas yang tadi itu Bu ya, evaluasi itu ya walaupun satu persatu ndak berjalan masih berjalan apa ya, belum berjalan maksimal tapi tetap saya lakukan dengan mengingatkan gitu ya. Terus juga ketika saya di kelas 5 yaitu tadi ketika awal pembelajaran diagnostis awal itu saya gunakan. Jadi anak-anak yang belum apa yang pembelajarannya itu terasa di bawah, yang penjumlahan saja masih kesulitan. Nah, itu saya berikan waktu tersendiri. Oke, Dan berarti saya Pak Syukur sudah melakukan aksi itu baik tertulis maupun tindakan kan Pak ya? iya betul. Iya sudah. Dan apakah itu sudah disaringkan dengan rekan sejawat atau mungkin ke Bapak Kepala Sekolah? Nggih, sudah Ibu. Sampun nggih. Oke. Ampun. Terus sejauh ini Pak, kira-kira apa sih sebenarnya hambatan yang menurut jenengan ada, yang akhirnya mengkondisikan anak-anak itu ada perbedaan jauh antara tingkat Ya, nggih, penangkapan anak-anak itu menurut jenengan apa Pak? nggih. Kalau saat ini nggih itu batas apa namanya, hambatan saya itu waktu Ibu nggih ya. Waktu. Karena di samping saya mengajar yang ya normal ya, yang kelas 5 itu, Oke. dan saya juga harus mengalokasikan waktu tertentu untuk anak-anak yang ini, yang pembelajarannya di bawah tadi. Oh, Pak Itu Syukur mengajar berapa jam Bapak? sampai jam 12 harusnya Bu, tapi kan enggak setiap hari. Oh, ngoten. Terus di luar Dan itu apakah Pak Syukur juga mungkin punya tanggung jawab tambahan menjadi pembina ekstra atau apa Pak? kalau di luar itu ya ini kayak DPPK itu nggih. Oke. Ya, kemudian juga karena di kalau sekolah saya itu masih PLT nggih, saya sering Oke. membantu pekerjaan Bapak Kepala Sekolah. Wih, keren.
Sudah pas Iya. ini kalau menggantikan tugasnya Bapak KS ini. Jadi Alhamdulillah. terkendala di waktu itu nggih, Bu, nggih. Betul, jadi ada pekerjaan utama kita mengajar, tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab lebih untuk membantu pekerjaan administrasi sekolah begitu Pak Syukur nggih. Nggih. Oke, menurut Pak Syukur dari solusi yang jenengan tadi bilang, misalnya tadi dengan berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan Bapak Kepala Sekolah, menurut jenengan kira-kira dari skala prioritas Pak, dari skala prioritas itu sebenarnya mana yang dulu sih Pak yang harus dilakukan segera itu Pak, agar terjadi perbedaan kesenjangan itu enggak terlalu jauh Tidak gitu. terjadi, Bu, nggih. Oke, Nggih. kalau saya pikir pasti terjadi, cuma jaraknya jangan terlalu Iya, jauh gitu loh. betul. Oke. Kalau terjadi itu mesti ada nggih, tapi ya Pasti, itu terlalu jauhnya itu dan juga hampir setiap tahun itu. hampir setiap tahun, Pak. Iya. Oke. Terus Iya. dengan apa, Pak, kira-kira strateginya biar itu enggak berulang lagi gitu, Pak? Ya, tentu tadi nggih, komunikasi praktek baik itu dengan Bapak Ibu guru diintenskan itu sangat perlu, Bu, nggih, agar Bapak Oke. Ibu itu memahami tugas mereka di kelas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi saya mengajari anak-anak yang low itu tadi di Oke. waktu, jam luar pelajaran seperti jam istirahat atau jam pulang ketika anak-anak itu yang lain sudah pulang, beberapa orang itu yang, ini ya, Bu, ya, dalam pandangan saya itu serius Betul. itu, saya ajari. Betul. Terus untuk ini Pak, kira-kira waktunya dilihat dari rencana jenengan itu tadi, kira-kira waktu yang bisa jenengan perkirakan ke depannya itu Pak, berapa lama Pak? Waktu untuk apa itu, Bu? Ya itu tadi, misalkan konsultasi, misalkan memprioritaskan anak-anak yang kurang, Iya. menambah jam itu mungkin butuh waktu berapa lama, berapa bulan, atau Ya, kalau untuk komunikasi tadi ya mudah-mudahan tahun depan sudah, bisa terlaksana nggih. Kalau untuk yang anak-anak itu, ya sudah saya ajari mulai dari sekarang, Ibu, dan juga hasilnya alhamdulillah gitu nggih. Yang dulunya itu, 3 tambah 4 itu bingung ini, ada 5 menit ini bingung. penjumlahan Pak, nggih. Iya, 3 tambah 4 Penjumlahan bingung, bingung. nggih. Sekarang sudah 3 tambah 4, oh 4 di mana, mulut, ini di sini. Ya sudah Iya, lumayan cepet gitu. iya, Dan iya. alhamdulillah kalau memang, diajari itu ya memang butuh butuh pengajaran, itu bisa ternyata. Iya, alhamdulillah butuh ketelatenan, Pak. Tuh ketelatenan, oke. Tapi ya itu Ketelatenan, tadi, oke. untuk mengejar yang teman-temannya yang lainnya ini ya butuh waktu juga nanti. Oke, oke. Iya, saya yakin pasti semua anak itu kan punya keistimewaan Iya, sendiri-sendiri, Pak, nggih. betul. Kemudian ini, Pak, misalnya dari ukuran keberhasilan jenengan, berarti, 1 tahun, Pak? 1 tahun bisa sudah kelihatan progresnya, Pak, nggih? Oh iya, Bu, ndak setahun nggih, ini Nggak sampai aja setahun ya? ndak ini dari awal sampai sekarang nggih. Itu pun juga ndak setiap hari nggih, karena Mhm. melihat, kondisi gitu. Itu alhamdulillah berapa bulan ini dari awal dulu, Mhm. anggap saja Juli nggih, Juli sampai September Juli, ya, 2 bulan, September. 3 bulan itu sudah ada hasilnya. Alhamdulillah sudah ada hasilnya. Terus ini Pak, seandainya Pak misalnya ada gangguan itu, jadinya kan dari Juli sampai September ketemu anak terus, kemudian istilahnya Nggih, kan ibarat guru kan kita air gitu Pak ya, air nggih, yang menetesi batu yang terus-menerus insya Allah pasti juga akan, batunya tidak akan sekeras yang dulu, iya, istilahnya kan berlobang. gitu. Betul, harapannya begitu. Eee, ada nggak Pak, gangguan Pak? Gangguan kalau seandainya jenengan pengen me memberikan sentuhan terhadap si A ini, misalnya gitu. Mungkin pernah ada kasus seperti itu? Kira-kira apa Mmm, hal-hal yang bisa mengganggu dari
tujuan dengan mencapai itu? Ya, alhamdulillah sih kalau yang saya lakukan untuk apa tadi, gangguan ya, hambatan insya Allah enggak ada, Ibu. Dan anak-anak itu yang saya ajari itu malah, "Pak, kapan belajar lagi?" Gitu. Iya. Betul, berarti gimana seneng Dan Pak anak-anak. iya, dan juga kan orang tuanya kan juga sering ketemu nggih, Bu, nggih. Kalau dulu Nggih. kalau ketemu mesemnya biasa, sekarang itu mesemnya agak lebih lebar gitu. Lebih iya. Berarti, Iya. sudah ada chemistry Pak antara Iya, saya anak sih dengan mikirnya ya jenengan. mungkin kan saya tanya juga, "Kalau di Mhm. rumah belajar ndak?" "Ya belajar dengan siapa? Dengan bapaknya, dengan ibunya." Ya mungkin gara-gara itu nggih, si bapak Nggih. atau si ibunya tadi itu kalau Mhm. ketemu senyumnya bertambah lebar gitu nggih. Alhamdulillah. Ya siapa sih ya Berarti kalau ndak ingin kalau anaknya yang melihat anaknya itu jadi pandai ya, saya kira pasti semua orang tua seneng nggih. semua, bahkan kita pun jadi orang tua di rumah dan orang tua di sekolah Iya. juga seneng kok anak-anak kita berproses untuk menjadi yang lebih baik. Oke Pak, untuk yang, tahapan terakhir Pak, ini saya tanya untuk menurut Bapak itu komitmen apa yang bisa Pak Syukur berikan terhadap rencana aksinya Pak Syukur ini? Ya komitmen saya Mhm, Ya, komitmen saya kepingin bahwa anak-anak ini, eee, di sekolah dasar ya, paling tidak ya nggih, pahamlah membaca, kemudian paham operasi hitung sederhana, karena itu dasar. Karena kalau dasar saja dia ndak bisa, nanti pasti ke depannya akan lebih, terasa sulit dan kalau sudah terasa sulit biasanya anak itu akan, malas untuk belajar, nggih. gitu. Terus menurut jenengan Pak, siapa saja atau mungkin apa yang bisa membantu Pak Syukur bisa menjaga komitmen itu Pak? Ya, siapa dan apa ya Nggih, tentu, yang pertama siapa itu ya bapak ibu guru di lingkungan saya dan juga nggih. kepala sekolah juga, eee, warga sekolah yang lainnya yang turut, Warga sekolah, wali andil murid, dalam iya gitu nggih, betul, dalam, betul. pendidikan. Terus apa saja, apa yang dapat membantu, dalam mencapai itu semua ya, Mhm, yang paling utama adalah, apa namanya, tanggung jawab nih, tanggung tanggung jawab jawab, sebagai seorang guru, nggih, memberikan pemahaman kepada anak didiknya. nggih. Oke Pak, terima kasih. Berikutnya Pak, sebenarnya dari proses kita lakukan tadi Pak, dari awal sampai akhir ini, boleh dibilang kan secara tidak langsung saya menjadi tahu sebenarnya apa sih yang Pak Syukur angen-angenkan di kelasnya Bapak, di kelas 5 SD ini dengan situasi di mana anak-anak ini memiliki pola pikir yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda, dengan harapan anak-anak ini bisa, lebih memiliki tanggung jawab, lebih Mhm, punya kesadaran untuk lebih belajar literasi dan numerasi gitu, Kak, ya. Bahasanya itu, bahasa kita sekarang iya. literasi, numerasi. Apa hal-hal yang menurut Pak Syukur, ini sudah mau 4 menit terakhir ini, eee, menurut Pak Syukur, tindak lanjut dari coaching ini, Pak? Ya, tindak lanjut dari coaching ini ya yang tadi sama Bu Amel Mhm, didiskusikan, insyaallah saya terus mengintenskan, komunikasi dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan Bapak kepala sekolah mhm, agar ya Bapak Ibu guru dan juga mhm, Bapak, kepala sekolah punya dalam tanda kutip ya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dasar kepada anak di setiap, level pendidikannya. oke. Dan saya Iya, terus, heeh, ya melakukan apa yang telah, saya lakukan, di hari-hari yang kemarin, agar anak-anak ya bisa memahami, pemahaman agar tidak ketinggalan terlalu jauh lah, Ibu.
Oke, ini saya tambahkan satu pertanyaan Pak nggih. Nggih. Dengan keikutsertaan Pak Syukur mengikuti CGP ini Pak, saya yakin pasti juga memberikan dampak positif begitu Pak nggih terhadap lingkungan kita, menurut dengan tanggung jawab kita sebagai CGP ini Pak terhadap siswa kita, menurut dengan bagaimana Pak? Iya, tentu di awal pembelajaran CGP dulu ada apa namanya, istilah menuntun ya, menurut Ki Hajar Dewantara, dan ya harusnya kita benar-benar menuntun siswa untuk bisa apa ya, memahami tujuan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak tersebut. Dan juga di modul-modul yang lain itu mendukung untuk memberikan pembelajaran yang sebaik-baiknya kepada anak agar anak itu memahami atau bisa berpikir dengan sebaik-baiknya. Satu tambahan lagi Pak, Iya. anak-anak itu tahu nggak kalau Pak Syukur mengikuti kegiatan CGP ini Pak? Tahu Bu. Tahu nggih. Iya, Saya jenengan iya, mengkomunikasikan kegiatan itu ke anak-anak. Satu ketika itu komunikasi begini, nanti kalau dewasa mau kuliah enggak gitu anak-anak? Iya mau Pak, ada yang bilang enggak gitu ya. Oh, kalau bisa ya kuliah saja Pak, syukur saja sekarang masih belajar gitu. Iya Pak, ya belajar itu terus ya gitu. Alhamdulillah Pak ya. Berarti bukan hanya saya saja, berarti kita juga apapun yang kita lakukan, kita komunikasikan juga terhadap siswa kita tapi dengan bahasa yang mereka Iya, pahami gitu Pak. bahasa masing-masing kita nggih. Betul, ternyata proses pembelajaran itu bukan hanya siswa aja, gurunya pun terus belajar sampai dengan nanti begitu Pak. Iya. Oke Pak Syukur, terima kasih. Ini sudah 29 menit menurut catatan saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga saja bermanfaat. Saya cukupkan untuk sesi pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Syukur, habis ini gantian Pak Syukur ke saya. Saya tak minum dulu ya. Ya, silakan. Saya hari ini tuh jalan-jalan Pak Syukur. Mulai jam 8 sampai jam setengah 12 baru balik lagi ke sekolah. Amel ini nanti apa ini? Monggo. Ya, tentang apa Bu Amel? Tanya saya, monggo apapun guys. Silakan tanya Pak. Sudahkah mau dimulai atau gimana? Oke, silakan dimulai. Yuk kita gantian. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bu Amel hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Saya senang Pak, karena hari ini saya jalan-jalan kemana gitu, lihat anak-anak PKL. Wow. Ada yang ketemuan hari ini tuh mereka pakai lipstik, saya marahi. Ada yang ketemuan jilbabnya macam-macam, nggak sesuai. Wapi wis gitu. Rata-rata anak ceweknya itu yang hari ini tuh saya temui itu make up-an Pak sampai idepe dengkeng, nanti idepe telu-telu dilumpukno tuh dijejer, Masya Allah. Ono itu. Ke-8 tempat Pak saya hari ini Pak. Iya, itu kalau di SD pun juga kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai itu Bu Amel. Apa itu Pak? Iya, pakai apa namanya, lipstik ya bagi yang perempuan. Wah, itu bahaya itu bahaya itu. Sudah mulai. Iya, ini bahaya ya, apalagi itu. kalau di SMK ya. Aduh, itu luar biasa Pak. Kayaknya sunscreen itu waduh wajib buat anak-anak sini. Pada saya gak pernah hembode kadang kali. Iya, betul. Iya, alhamdulillah Bu Amel nggih. Nggih, Pak. Iya, tadi Bu Amel sudah meminta saya nggih ya untuk ngobrol bareng. Ya. Ya, kira-kira Bu Amel ini mau bercerita tentang apa ini kepada cerita saya? Tentang apa Pak ya? Nanti kalau saya bisa bantu, oke ya kita selesaikan.
bersama. Oke, mungkin ini Pak tentang anak, yaitu tadi yang kita bahas adalah tentang siswa yang PKL Pak, siswa magang. Oh iya. Oke, ini yang beberapa hari ini membuat isi kepala saya dari satu masalah ke masalah yang lain. Satu belum selesai, satu ono maneh gitu. Iya. Iya Bu Amel ini ngajar di jurusan Saya itu di jurusan DKV Pak, Desain Komunikasi Visual. Kalau ya. basic-nya itu saya SE Pak, akuntansi. Tapi Kemudian sekarang meloncat ya. karena guru akuntansinya di sini itu banyak, kemudian Iya, saya kategorinya saat itu tuh termasuk guru muda, saya mikirnya adalah aku guru paling enam, kok terancam tidak dapat jam. iya, Akhirnya ada penawaran dari pemerintah untuk ikut keahlian ganda, saya ikut gitu. iya. Kebetulan Kalau itu itu multimedia. PKL-nya itu di mana itu Bu Amel? Kalau Di perusahaan PKL-nya ya siswa, atau nggih, di ini mhm. kan sekarang kan ada mungkin bukan perusahaan besar nih ya, perusahaan Boten di kecil mungkin ya. UKM, di KM ya betul. UKM, di kecamatan, di kantor pemerintah, semuanya Iya, ada, oh Pak. iya Oke, betul betul. ada. Sekarang semua lini masuk. Dibutuhkan dia ya. Nggih. Iya. Iya, monggo Bu Amel. Ini saya cerita Pak ya, ini kemarin ini saya gemes itu Pak. Selain saya mengajar di desain komunikasi visual, saya juga menjadi wali kelas 12, di mana Oke, kelas 12 itu kelas 3 SMK, itu di semester ganjil itu selama 6 bulan itu mereka PKL. Jadi nggih. mulai bulan Juli, kemarin agak terlambat. Kita berangkatnya Agustus. Agustus sampai Februari mereka PKL. Kemudian nanti Februari mereka kembali sampai nanti sekitar bulan apa ya? April ujian, Mei pengumuman kelulusan. Sudah selesai, nggak sampai Juli. Iya, Oke. Masalah anak-anak PKL Pak yang banyak ini iya. kemarin. Apa Bu itu Bu? Masalahnya adalah anak-anak itu PKL, kan pasti di tempat kerja itu mereka nggak sendiri, Pak, ya. Ada juga dengan Berkelompok nggih. dia berkelompok. Mereka Nggih. itu khusus di DKV itu siswa Iya, mencari sendiri tempat PKL-nya. nggih. Siswa mencari sendiri dengan catatan ya nggak benar-benar mencari sendiri sih Pak, tetap aja referensi kakak kelasmu wingi nang ndi Iya, takono, enak apa ndak, atau juga lihat kanan kiri rumahmu mana yang dekat dengan catatan, karena kita desain komunikasi visual, kita berurusan dengan kalau bisa dudinya itu punya mesin, itu mhm, satu. Jadi kalau istilahnya hanya orang modal laptop di rumah buka percetakan bisa aja bisa, gitu betul. loh. Tapi yang kita butuhkan adalah yang punya mesin. Jadi nggak sembarangan Dudi yang bisa kita gunakan sebagai tempat PKL. Nah ini kemarin mereka gap Pak antara dua cowok dua cewek. Yang Iya, cewek itu mintanya PKL-nya itu pagi sampai sore, nggih, cowoknya sore sampai malam. Namanya percetakan kan nggak mau rugi kan Pak, mesinnya berhenti, kalau bisa kan betul. 24 jam pun mereka 24 jam. harus ya yang pasti kalau mereka anak PKL, jadi jam kerjanya dibatasi sampai jam 9 malam. Nah ini kemarin mereka itu ada gesekan dengan sekolah lain. Oh Kebetulan iya, dengan SMK 1 Pasuruan. sama-sama negeri nih Bu nggih. Betul, sama-sama negeri tukaran, Pak. Itulah Bu akhirnya sampai orang Cinanya marah, yang punya tempat itu marah. Kemudian, "Pamel, anaknya tak kembalikan ke sekolah." Ada wis itu. Saya panggil sudah ke sekolah, saya tanya. Begitulah, Pak. iya, kalau boleh tahu Bu Amel, kira-kira masalahnya itu masalah tentang apa itu nggih? Sebenarnya sih nggak penting sih Pak, menurut saya sih nggak terlalu penting ya, nggak berurusan dengan pelanggaran atau apapun tidak. Satu saling iri, intinya begitu. Kemudian ngeblok, jadi yang dua cewek ini tuh ada satu cewek sama anak cipto itu apa istilahnya Mas sudah nyambung gitu loh, sudah ada chemistry. Yang satunya itu pendiam gitu, jadi Iya, nggak bisa komunikasi, nggak bisa ini. Jadi kalau satunya nggak masuk, dia cuma diem doang. Akhirnya tukaran. Aku sih ngedit, ngono. Akhirnya
kedengaran si pemiliknya. Terus kemudian ada juga yang ketika PKL itu dia itu bilangnya izinnya apa, ternyata dia apa, yes goro ya Pak, gitu loh, ngapa sih, gitu, ketahuan pasti. Gitu, karena gemes, makanya orang pemiliknya bilang, "Wah Mel, saya kembalikan untuk dibina di sekolah." Aduh, ono opo iki anak wis kan sejauh ini sih nggak pernah ada masalah, tumben gitu loh. Iya. Anak-anak kok bermasalah. Iya, berarti itu permasalahan-permasalahan pribadi sebenarnya Bu Amel ya, yang mungkin Nggih, dibawa ke betul. Dudi, jadinya Dudinya ikut-ikut. Atau Ikut. itu di situ tuh masalah ini Bu Amel, masalah job pembagian job deskripsi itu bukan nggih? Kalau job Atau deskripsi sih sebenarnya dari awal mereka sudah dibagi sudah tugas, ada Pak. nggih? Jadi Nggih. ketika awal kan sudah ditanya kamu tuh nguasainya itu apa? Mungkin dia nguasai Corel, Nggih. yang satunya nguasai apa, fotonya atau apa gitu. Tapi yang terjadi di lapangan akhirnya anak-anak itu ngedit foto gitu ya dari Nggih. ukuran 3x4, satunya minta warna, satunya itu tuh uring-uringan gitu. Uring-uringannya Iya. tuh karena mereka itu sebenarnya nggak pede karena nggak bisa. Nggak pede karena nggak bisa, ngono loh. Seandainya saya Iya, pikir kalau dia bisa pasti balapan bisa. kan gitu kan, Pak. Iya, berarti anu ya, kalau mereka sama-sama bisa menguasai desainnya itu Mhm. mungkin mereka semakin ini Bu Amel ya, Iya, api-apian. iya kan bersaing Iya, di hal-hal yang bersaing positif. di hal yang Tapi sehat. akhirnya Cipto iku ngilok-ngilokno, "Koncomu gratis kulo gak iso." Lah koncone sing ngetoke, "Oh, yo ngene." Musuhi Ah, wis gitu. ternyata dari situ nggih Bu Amel nggih, yang Iya. kemudian menjadi besar. Iya, Betul, akhirnya ya wis tidak saling bertegur sapa, bolos dan sebagainya iya. wis Kak, Oke menjalar Bu ke Amel, sana. Oke sudah oke. kita ketahui. Mhm Berarti pada pertemuan kali ini ya kita apa namanya berusaha untuk mencari dari apa yang tadi Bu Amel mhm sampaikan. Mudah-mudahan mhm. nanti kedepannya sih bisa apa ya perbaiki nggih. Anak-anak juga menjadi lebih nyaman ketika di dunia judi nggih, ketika Nggih, PKL nggih. dunia usaha, dunia industri, nggih. Iya, itu mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan nggih. Oke Bu Amel. Itu Mhm tadi sudah Bu Amel sampaikan juga dan juga Bu Amel iya kalau dari Bu Amel sendiri mhm. ya dari permasalahan itu bagaimana Bu Amel menyelesaikannya? Kalau saya sih yang pasti Pak, informasi dari manapun, pihak siapapun itu harus saya catat dulu, harus saya Oke, gali dulu. Dari si anaknya kita dengarkan, dari pihak pemiliknya kita dengarkan, dari karyawan pemiliknya pun kita dengarkan gitu. Kemudian dari orang tua siswa pun kita dengarkan, karena biasanya iya, anak-anak itu curhatnya ke orang tua itu kalau masalahnya A yang disampaikan A sampai Z gitu loh Pak. Jadi nggih, kayak dibesar-besarkan dan yang paling agak sedikit pemiliknya itu karena pemiliknya itu orang Cina Pak ya, sedikit sensitif adalah si A ini dia bilang ke saya, "Bu Amel, saya tidak diizinkan untuk sholat." mmm, Tuh, dan saya hanya mendengarkan gitu kan. Padahal yes, oke lah gitu saya pikir padahal jarak tempat dudinya sama apa masjid di alun-alun Pasuruan itu jaraknya deket Pak gitu. Kan nggak oke, mungkin banget gitu, tapi saya dengarkan informasi, "Oh ya, seperti itu Nduk." "Iya Bu, saya nggak boleh loh Bu, sholat itu." "Lah kamu sholatnya jam berapa?" "Salah Bu, sudah jam 2 sore Bu, 2 siang." "Sudah jam 2 siang saya belum sholat." "Ya wes Bu, saya lari ke belakang." Lah dimarahinya kenapa? Ada pembeli datang, dia lari ke belakang. Akhirnya informasi itu saya dengarkan semua dari pihak-pihak, saya dengarkan, saya catat, kemudian anaknya saya panggil ke sekolah beserta orang tua. Kemudian si pihak orang Cinanya itu saya ngomong, itu sudah uring-uringan, saya tidak pernah melarang siswa untuk sholat. Jangan sampai terdengar orang di luar nanti juga juga berbahaya kan Pak. iya, Khawatir nanti menimbulkan konflik atau apa
apa begitu loh. Oke Pak, saya paham, intinya begitu. Kemudian orang tuanya saya tidak sendiri, saya juga dibantu oleh BPBK, kebetulan BPBK-nya itu satu ruangan dengan saya. Jadi kalau ada permasalahan apapun, kita juga saling bantu. Kemudian dari pihak keluarganya paham, ini masalahnya itu sebenarnya masalah kecil gitu loh. Jadi miskomunikasi lah gitu. Kemudian saya juga ke judinya untuk meng-cross check-kan dan ternyata ya sudah, alhamdulillah semua pihak bisa menerima dan bisa memahami bahwa bahasanya anak itu enggak seperti itu gitu loh. Karena di Iya. situ pun juga ada alumni yang bekerja di situ. Jadi saya pikir alumni ini kan nggak mungkin dia bohong gitu loh. Iya, Enggak kok betul. Bu, gitu. Ya namanya anak-anak. Karena anak-anak sendiri juga salah sih Pak. Dia itu kalau nganggur gak ada orang gitu ya, itu senangannya dolinan HP, kayak gitu loh Pak. Wis kebiasaan anak sekarang kan tutul-tutul wis. Iya, betul. Loh, Iya. berarti di Mhm. Dudinya itu berarti diperbolehkan nggih bawa HP nggih Bu Amel nggih? Boleh, karena dia itu studio foto, Pak. Kan Iya, nggak mungkin orang setiap hari foto, datang foto, terus ataupun cuci cetak setiap hari kan nggak gitu iya. juga. Tapi sekali ada job gitu kan, orang sekolah gitu ya, langsung cuci cetak, langsung jeret banyak. Jadi Iya. kan project At gitu loh, Pak. atau juga mungkin begini nggih, Mhm. boleh bawa foto tapi ketika pas bekerja fotonya di HP-nya. iya HP-nya Heeh HP-nya heeh. ditaruh di tempat tertentu gitu. Iya bisa juga jadi Iya, solusi. Sebenarnya itu mereka si PH Dunia itu nggak melarang gitu loh. Cuma iya. ya sesekali lah Iya diinceng memang. boleh. Cuma ojo langsung Iya, kan gitu. iya kadang itu kalau kita diberikan kesempatan itu, wah kita Betul. menyempatkan kesempatan Heeh. itu dengan, Iya. Kalau salah anak-anak kan kaprah kesempatan, kadang-kadang. iya anak-anak kan Iya, kesempatan dalam kesempitan dimanfaatkan. iya betul. Iya. Oke Bu Amel, kalau Oke. saya boleh bertanya nggak ya dari skala Iya. 1 sampai 10, eee, Bu Amel sekarang pada posisi di mana itu untuk menyelesaikan kan Bu Amel kan ya apa, guru PKL nggih, penanggung jawab PKL Ya, nggih, atau guru pembimbing, kelas, pembimbing, pembimbing. pembimbing Ya, PKL. jadi satu guru itu membimbing 10 siswa. Oh nggih. Oke, jadi Dan ikut juga sebagai heeh. guru guru kelas, wali kelas Ya, betul? wali kelas Nggih juga. nggih. Jadi kalau kalau skalanya berapa Pak ya, karena itu Nggih sudah saya lakukan dan prosesnya sudah berjalan dengan baik nggih. dan boleh dibilang ini sudah 2 minggu kayaknya nggak ada komplain lagi. Insya Allah menurut Berarti si saya sih anaknya sudah kembali lagi gitu nggih? sudah saya Alhamdulillah. damaikan, sudah Nggih minta maaf dan secara proses, pembimbingan itu mereka juga membuat surat pernyataan sih Pak, nggih. anak-anak itu. Intinya nggak akan mengulangi lagi kesalahan dan saya juga, sebagai pembimbing saya kan juga wajib ngecek kehadiran anak-anak datang maupun Nggih, pulang. betul. Nah, itu juga Mereka sebagai foto mereka harus foto share log lah. Di jam nggih, berapa pakai aplikasi Marki. Jadi saya juga ikut mantau dia berangkat maupun pulang jam berapa. Jadi boleh dibilang saya harus ngopeni anak ini sampai iya, 6 bulan ke depan ini. Sudah saya lakukan. Jadi menurut saya nilai saya berapa ya? 7 sampai 8 lah. 7, 8. Bagus sudah nggih ya. Dan itu tadi Kegeeran ya, nih, apa namanya, kegeeran nilainya kekuatan Bu apik. Amel gitu ya, kekuatan Bu Amel sebagai wali kelas, sebagai Karena saya emak-emak, Pak, pembimbing karena juga. saya satu-satunya perempuan di jurusan lainnya tuh cowok semua. Jadi aku lek ngomel Satu-satunya ngono dosen wis di kafe, iya, yang saya lainnya cowok cewek sendiri, semuanya. cowok semua. Iya. Alhamdulillah. Jadi aku lek ngomel lek kabeh guyu-guyu tok. "Aduh, Iya, mana aku betul. lek ngomong." Emak-emak ini, Pak. Iya. Sekarang kalau hambatan dan gangguannya, apakah ada Bu Amel? Sebenarnya itu tadi, Pak, faktor utama kedisiplinan anak menurut saya adalah Oke. HP. HP itu Oh iya, memegang HP. peranan yang Betul. luar biasa. Betul. Adab, etika, sopan santun, terus tanggung jawab itu semuanya di HP. Kalau dia seandainya dia berpikiran positif ya, Iya. sebenarnya ra ono HP pun kita bisa hidup loh, tapi mereka nggak bisa, Pak.
Sekali Beneran. sudah terbiasa Bu Amel. Betul, kalau Iya. seandainya paketan entek gitu dan wis koyo wong bingung wis. Bingung, Pak. Iya. Ngalun ngidul ono tethering ono apa wis intine istilahnya berkabar begitu ya. Terus Iya. juga di sisi lain sih anak-anak menjadi apa ya, selain ketergantungan itu tuh disiplinnya kurang. Nggih, betul. Disiplinnya kurang HP banget. itu penting kalau kita bisa Mhm. memanfaatkannya, tapi HP itu Bener. menjadi kalau bahasa orang-orang setan kotak. Iya, bener. Kalau tidak Setan bisa yang berwujud begitu kan ya, iya, ada tapi kalau wujudnya. tidak bisa Mhm. memanfaatkan, kalau bisa memanfaatkan sebenarnya yo luar biasa HP itu. Betul. Ya perlulah mungkin, apa ya, memberikan pendidikan, Iya, tersendiri betul. terhadap Tentang penggunaan. Sebenarnya di penggunaan sekolah kami itu gadget. ya agak dilema sih, Pak. Sekolahan kami itu dulu pernah kita itu benar-benar melarang penggunaan HP. Heeh. Nggak boleh bawa HP, gitu kan. Akhirnya terkendalanya, anak-anak belajarnya susah, karena kita ada pelajaran informatika, kita ada Betul. pelajaran seperti saya di kafe itu benar-benar membutuhkan HP, karena nggak semua Iya. siswa punya laptop. Iya, Lah lek betul. siswa nggak nge laptop terus aku ngedit, gawe banner, gawe opo, gitu kan ya juga Iya, susah. dibelikan Bu Amel. Kalau kalau sih Saya dibeli saya tuh pernah dengar ya, heeh tapi heeh nggak tahu heeh. di mana ya, Iya, SMK mana gitu katanya itu kalau heeh. masuk di situ itu sudah dapat laptop. Jadi kayak Mmm, apa itu namanya, awal masuk itu mhm. ya sudah mungkin di-include-kan di situ gitu ya. Jadi Kalau gini Pak, pernah Pak SMK kita itu merakit laptop mereknya Mugen. mhm. Orang-orang guyu, paling Pak Adip juga tahu Mugen ini sampai diguyoni wong-wong muga-muga genah gitu. Itu kan boleh Terus? dibilang kan kita ngerakit gitu loh, SMK Iya. itu ngerakit. Tapi ya mohon maaf kualitasnya jauh gitu loh dengan yang Oh ada di iya. pasaran, Ya di beli saja pabrikan. Bu Amel, beli. Itu pun Beli yang ada di pasaran. ditawarkan ke murid gitu ya, harganya range-nya misalkan di luar mungkin harganya sekitar 2 juta gitu, di sekolahan berapa, mungkin selisih berapa, ya nggak jalan, Pak, Iya. nggak jalan. Karena memang ya boleh dibilang mohon maaf kondisi orang tua daerah sekolah saya kan Pasuruan Timur kan berbeda dengan anak kota. Anak Iya. kota kan masih kesadarannya itu tinggi. Istilahnya masuk DKV yo minimal 2 laptop gitu loh. Iya. Sekarang ada wis arek-arek wis satu kelas yang punya laptop berapa lah paling 10 aja apik gitu, Pak. Iya, Bu Amel, alhamdulillah nggih. Nggih. Kita menyambung yang tadi Bu Amel ya. Nggih. Ya, rencana ke depannya apa Bu Amel agar hal-hal yang semacam itu tidak terjadi kembali? Menurut saya Pak, kemarin-kemarin ini kita itu sebelum memberangkatkan siswa PKL, anak-anak itu Hmm. kita sosialisasikan. Nah, sekarang ke depan kayaknya orang tua juga wajib tahu. Iya, betul. Nah, benar dilibatkan orang tua juga Iya, untuk sosialisasi kegiatan ini, pentingnya PKL apa, iya, nanti dudunya harus bagaimana, etika, iya, sopan santun, semuanya itu harus dipakai gitu. Karena mereka berangkat itu tidak hanya membawa nama pribadi, tapi juga nama keluarga dan sekolah. iya. Mhm, Iya, Bu Amel, nanti ukuran keberhasilan. Nah, ukuran mhm, mhm. keberhasilan apa nanti dari rencana aksi yang Ibu Amel lakukan kira-kira? Kalau menurut saya, ukuran keberhasilannya anak adalah, ya itu tadi, dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu di tempat Iya, PKL tersebut, nyaman dia juga nggih? bisa nilainya bagus, terus tidak pernah ada komplain. Iya, Terus bahkan Pak, kalau anak-anak itu baik di tempat Budi, insya Allah Budi itu dipanggil. juga akan merekrut mereka, Iya, gitu. memanggil untuk bekerja di sana nggih. Betul, barangkali itu menjadi pembuka pintu rezekinya mereka, Iya, betul. gitu. Jadi dukungan dari sekolah, orang tua, dan juga anak, itu Nggih, untuk tujuan anak yang lebih baik ya. nggih, Oke, kalau ada gangguan, adakah kira-kira dan bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut, Pak? nggih. Kalau gangguannya kalau dari permasalahan tadi itu kan sebenarnya gap-gapan dengan sekolah yang lain. Oh Cara iya, mengatasinya adalah dengan kita sebanyak-banyaknya membuka pintu silaturahmi dengan baik, oh berteman dengan iya, baik.
Intinya karena kita tarafnya sekolah, mereka berarti harus mencari banyak-banyak teman untuk sharing ilmu, sharing Iya. apalah begitu, hal yang positif. Jadi kita Kolaborasi Bu Amel ya. benar, kolaborasi kita nggak memungkinkan nanti di masyarakat pun kita juga harus berkolaborasi Kolaborasi gitu ya, loh, kolaborasi betul. SMK ini dengan SMK itu. Betul. Iya. Heeh. Iya, bagus itu ya. Kayak kalau mungkin kita itu ini Bu Amel nggih, apa iki jenenge? Studi banding sekolah keluar, yang orang luar sekolah ke dalam itu untuk melihat apa namanya budaya Budaya masing-masing kerja. sekolah. Kalau Iya. kita itu ke kelas 1 itu ada namanya kegiatan itu kunjungan industri, Pak. Kunjungan Iya. industri itu kita melihat di industri itu pekerjaannya apa, bagaimana sesuai dengan bidang DKV, kemudian anak-anak juga tahu sebenarnya walah koyo ngini to, oh gawe book, gawe kalender, gawe banner ini koyo ngini loh realitanya biar mereka itu tahu. Itu kita ada program kunjungan industri itu, Pak. Setiap tahun ada. Ke industri nggih Bu Amel nggih. Iya ke industri ya, tapi yo nanti pulangnya mampir kemana ke Jatim Iya. Park. Iya itu tadi mungkin juga bisa seperti itu Bu Amel ya, Iya, tapi kan ya, itu maksudnya kolaborasi antara apa? SMK 1, SMK 2 bareng. Wah. Yo kadang kita ketemu loh Pak di Jatim Park itu, Iya. ketemu. Halo Pak, Sebelum sesama gurunya PKL itu juga ya. teman kita, Iya, teman-teman kalau kita. gurunya kan paham nanti Bu Amel kan jadi masalah nanti Betul. siswanya. Karena dulu Bener. itu negeri sama negeri sih mungkin gap-nya gak terlalu tinggi ya. Kalau dulu kan swasta itu sering. Kalau swasta kalau sekarang sudah agak nggak terlalu Iya, nge-gap sekarang. lagi kok Pak. Iya. Kenapa? Karena memang rata-rata guru dari kita juga sekarang banyak yang dari P3K Ngajar di swasta. swasta nggih. Nggih, Berarti ngajarin itu juga ngajar di swasta. Jadi yang penting mereka juga sedikit kaget nih Pak, mari ngajar swasta ngajar negeri. Gak terima langsung melayu. Kongkon maraton. Oke Bu Amel, sekarang komitmen Ye. apa yang Bu Amel ambil terhadap rencana yang telah Bu Amel tulis? Oke, komitmen saya intinya adalah selain sebagai wali kelas maupun sebagai pendamping PKL, saya tetap harus bisa menjaga, ngopeni, ngayomi anak-anak didik kita. Kalau hanya di sekolah itu sebatas jam sekolah, kalau di PKL ya sampai 24 jam, Pak. Jadi saya berasa kayak seperti satpam ngecek anak kamu di mana, ngecek pacar gitu ya, kamu di mana Le, udah pulang belum gitu ya. Jadi komitmen saya adalah semoga saja anak-anak bisa menuntaskan program PKL ini Iya, sampai baik ya. selesai. Gitu. Iya. Terus Karena PKL ini juga jadi salah satu syarat 6 bulan tadi kelulusan loh nggih. Pak. Salah satu syarat kelulusan Pak Oke. PKL ini. Saya dulu juga SMK Bu Amel. Oh, jadi paham. Iya. Jurusan apa Pak? Saya dulu apa? jurusan Perkakas Bu Amel. Wah, mantep. Perkakas. Kalau kita ada pengecoran logam, Pak. Wah, beda Bu Amel, beda jauh. Kalau Nggih, saya pengecoran logam itu di dalamnya ada pelajaran perkakas. Jadi iya, kayu. pembubutan saya dulu. Betul, kita punya banyak mesin bubut. Iya. Pengelasan, pembubutan. Iya. Tapi pengalas saya dulu jarang. Yang paling anu ya pembubutan. Ada kita juga punya mesin CNC. Oh, saya dulu enggak ada. CNC itu barang mahal zaman saya. Oh, 150 juta, 250 juta. Tapi Sekali zaman murup. sekarang itu Sekarang sudah barang murah mungkin. Kalau dulu sih saya ke Dudik itu lihat CNC, wow. Wow, gitu ya. Di belakang ada Pak. Sekarang sudah biasa gitu. Sudah biasa. Oke, Bu Amel. Siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Bu Amel melakukan rencana yang telah Bu Amel buat? Yang pasti komitmen saya ini yang pasti siswanya sendiri, Pak. Siswanya sendiri, orang tua, dari pihak industri, maupun dari pihak masyarakat. Bahkan, Pak, tukang parkir di dekat tempat PKL-nya anak-anak itu juga ngopeni mereka loh. Jadi istilahnya menjadi sumber informasi bagi saya, apakah anak saya itu ya apa sering dolan apa ngeluyur ya apa gitu kan mereka juga jadi sumber informasi saya. Jadi boleh dibilang kok semuanya lah Pak, semua pihak.
gitu. Baik dari manajemen sekolah sendiri, wali kelas, orang tua, masyarakat, gitu, semuanya terlibat gitu. Dan saya kan prinsip saya mungkin jenengan tahu kan, kalau saya kalau ada masalah saya nggak mau berpikir sendiri. Ayo kita berbagi masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan dipikir sendiri biar kita juga nggak panang gitu. Karena saya yakin satu masalah belum selesai ada masalah lagi yang lain pasti. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu Amel? Menurut saya sesi coaching ini memberikan saya apa ya, penyegaran ini kayaknya. Bisa curhat, bisa curhat tentang apa ya, kondisi saya sebagai guru SMK. Kadang-kadang orang kan melihat, oh enak ya ngajar di SMK itu, Iya, saya juga titik-titik mikirnya gitu. meta-metu gitu kan. Enak Padahal ngajar di kita itu, SMK. iya padahal kita itu keluarnya yo keliling gitu loh. Kita tuh berasa Padahal kayak Satpol PP ketika anak kita di mana kita tahu-tahu ke sana, tahu di tengah jalan, lapor gitu. Iya. Setiap dunia pendidikan Ngopeni. punya masalah sendiri-sendiri nggih, Bu Amel nggih. Nggih, jadi sawang sinawang lah Iya, gitu. sawang sinawang dan setiap orang juga punya masalahnya masing-masing. Betul, Iya. semoga saja apa ya, apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya, betul. Iya, Bu Amel. Terima kasih ya atas perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan Oke. bisa membantu untuk Bu Amel. Iya, biar Terima sedikit kasih. plong, ya. Iya. Iya, sedikit plong mengeluarkan unek-uneknya. Betul, terima kasih Pak Iya, Sukun. kayak apa namanya, gelas itu nggih, kalau gelas itu penuh dipenuhi yo amber. Nah, betul. Ya, maka harus diminum dulu biar kosong baru diisi lagi. Diisi lagi. Nggih, Iya. Pak. Iya, terima kasih nggih, Bu Amel nggih. Sama-sama Pak Sukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita masih ada durasi 14.14. Kita nggak tahu nanti ini ya. Iya. Bu Amel sudah selesai nggih? Sampun, Bu. Saya tutup rekamannya. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Kita kembali ke room utama. Nggih, iki tinggal dimatikan saja wis otomatis kembali ke room utama. Masih di sana yang ini dimatikan. Oh, nggih.